إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, kita sering mendengar orang mengatakan, terutama para motivator, Tuhan tidak akan membebani kita, Tuhan tidak akan menguji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Misalnya, Allah tahu saya diuji dengan jabatan, saya nggak akan kuat, maka Allah tidak akan menguji saya dengan jabatan, katanya. Kalau Allah tahu saya diuji dengan harta, saya nggak kuat, maka Allah tidak akan menguji saya dengan harta yang berlimpah. Kalau Allah tahu saya diuji dengan wanita, saya nggak kuat, maka Allah tidak akan menguji saya dengan wanita. Betul kan? Betul kan? Salah besar. Salah besar. Kalau begitu, gak ada seorang mukmin yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang korupsi, yang berbuat dosa. Gak ada korun. Allah tahu waktu korun masih miskin, menyembah Allah, mentaati Nabi Musa. Allah tahu bahwa korun diuji dengan harta, gak akan kuat. Tapi Allah tidak peduli, Allah uji juga. Allah uji juga. Mereka salah faham dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka salah faham di sini. Mereka artikan Allah tidak akan menguji seseorang dengan ujian yang dia tidak sanggup memikulnya. Keliru. Yang benar, Allah tidak akan mewajibkan sesuatu kepada orang yang tidak sanggup melakukan sesuatu itu. Wajibkah sholat sambil berdiri untuk orang yang lumpuh? Nggak wajib, itu maksudnya. Wajibkah puasa bagi orang yang sakit mah misalnya, tiap 4 jam sekali harus memasukkan makanan? Nggak wajib, karena dia tidak mampu. Wajibkah orang miskin bayar zakat? Tidak wajib. Itu maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wajibkah orang miskin, orang cacat, lumpuh pergi haji? Tidak wajib. Itu maksudnya. Bukan Allah tidak akan menguji dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Kita lihat ratusan, mungkin ribuan, bahkan jutaan saudara kita waktu miskin rajin ke masjid, rajin ngaji. Begitu kaya lupa. Apa Allah menguji dengan kekayaan itu? Allah belum tahu? Tentu Allah sudah tahu. Tapi Allah tidak peduli, karena salah satu sifat Allah adalah berbuat apapun sesuka Allah. Ingat, Allah bukan cuma menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Allah tidak mau neraka kosong. Allah tidak mau. Bahkan Allah bersumpah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi jahannam dengan manusia dan jin. Jadi akan penuh. Kalau semua diuji dengan sesuatu yang sanggup, maka tentu akan kosong neraka. Mustahil. Di sini jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Saya barusan diberi jabatan sebagai direktur misalnya. Insya Allah saya kuat. Kenapa? Kalau nggak kuat, nggak mungkin Allah akan uji saya sebagai direktur. Ini sombong. Ini sombong. Lihat Nabi, lihat para Nabi,
lihat para rasul, lihat para sahabat, mereka tidak sombong. Sekelas para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW memohon, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Seandainya Allah tidak menguji seseorang di luar kemampuan, nggak mungkin Nabi berdoa seperti ini, kan doa yang sia-sia. Ya, sebagaimana berdoa, ya Allah, jangan masukkan orang-orang kafir itu ke dalam surga. Ya Allah, jangan jadikan ada nabi lagi. Ini doa yang sia-sia, orang nggak mungkin ada. Ya, nggak mungkin Nabi mengajarkan doa yang sia-sia. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Berarti Nabi yakin Allah akan memberikan ujian kepada kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Disinilah kita memohon, merengek, menangis, merintih kepada Allah. Jangan sampai bernasib seperti orang-orang itu. Antum tahu para koruptor yang sekarang di Sukamiskin, sebagian sudah banyak yang keluar, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, teriak-teriak anti korupsi, ganyang koruptor. Waktu masih jadi mahasiswa, belum diuji, dan keadaan kan seperti itu terus. Yang tahun 90-an, 2000-an di demo karena korupsi, tahun 66 apa? Mereka ngapain? Tahun 66 mereka ke jalan, ganyang koruptor, turunkan harga, kita bela rakyat. Tahun 66, tahun 2000 Allah uji mereka dengan jabatan, tidak sanggup, gantian di demo oleh para mahasiswa. Nah, yang demo 98 sekarang diapain? Gantian, dihujat, dicaci maki, di demo. Akankah terus seperti itu? Akankah terus seperti itu? Maka stop segala macam demo, hujatan, cacian. Mari kita sadar semua, mohon ampun kepada Allah, perbaiki diri kita. Nggak usah ada cacian, makian. Mari ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Cukup. Kita tidak akan ditanya bagaimana agama tetangga kita. Tidak akan ditanya oleh Allah bagaimana agama wali kota kita, gubernur kita, agamanya kayak apa. Kita tidak akan ditanya. Kita cuma ditanya bagaimana istrimu sholat apa tidak, anak-anakmu pada nutup aurat apa tidak, mengamalkan sunnah apa tidak, syirik apa tauhid. Anak istri kita, bukan yang lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, hari ini kita sedang hidup di satu negeri yang sangat tidak aman. Karir sedang nanjak-nanjaknya, tiba-tiba dipecat. Badan lagi sehat-sehatnya, tiba-tiba kena kanker. Bisnis lagi sukses-suksesnya, tiba-tiba kecelakaan. Itu kejadian di kiri kanan kita, dan tidak mustahil menimpa diri kita. Tidak mustahil. Nah, kalau kita berpendapat seperti para motivator itu, maka kita tidak akan menangis, kita tidak akan merengek, kita tidak akan merintih di hadapan Allah, terutama di sepertiga malam yang akhir. Kenapa? Merasa tenang. Merasa tenang, uang saya banyak, keturunan saya banyak, sawah saya luas, otak saya cerdas, merasa aman. Merasa aman, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita lihat kiri kanan kita yang bertahun-tahun disanjung-sanjung, disebut namanya di acara
Hari itu dicaci maki, dihujat orang se-Indonesia Raya. Ini bukan satu dua. Mudah sekali Allah membalikkan keadaan. Disinilah jangan sombong kita. Jangan merasa aman, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah baca Al-Quran, saya sudah ngaji. Nggak mungkin Allah akan memuji saya dengan ujian yang saya tidak sanggup memikulnya. Maka tidak merintih, tidak berdoa, bahkan menyombongkan ibadah kita. Bolehkah? Tidak boleh. Antum tahu iblis? Siapa iblis sebelum Adam diciptakan? Sebelum Adam diciptakan, iblis hampir bersaing dengan Jibril dalam masalah kehebatan, kemuliaan, ketakwaan, ilmu. Bahkan ketika Allah mengutus para malaikat untuk memerangi jan dari bahasa jin yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini, Allah tidak tunjuk Jibril, Mikail sebagai pemimpin. Allah tunjuk iblis. Ini sebelum Adam diciptakan. Nah, iblis merasa aman, merasa hebat, ujub dalam dirinya, dan Allah Maha Tahu. Maka Allah tidak suka, maka Allah tunjukkan, Allah uji iblis dengan ujian yang iblis tidak sanggup. Kalau iblis disuruh puasa berbulan-bulan, barangkali iblis sanggup. Kalau iblis disuruh rukuk, sujud berjam-jam, insya Allah iblis sanggup. Tapi justru Allah uji iblis dengan ujian yang tidak disangka-sangka oleh iblis. Suruh apa? Suruh bersujud, memuliakan, menghormati anak kemarin sore yang baru saja ciptakan Adam, makhluk yang terbuat dari tanah, sementara dia merasa hebat terbuat dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kesombongan iblis. Allah sudah tahu kalau iblis nggak akan sanggup diuji dengan hal seperti itu. Jibril, Mikail dan lain-lain sanggup, iblis nggak sanggup. Allah tahu dan Allah tidak peduli. Di sini kita tidak boleh sombong. Aku pasti bisa, aku pasti kuat, aku beriman, aku bertakwa. Jangan. Bersikaplah seperti Nabi SAW. Walaupun manusia termulia di muka bumi, masih memohon, ya Allah jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Berarti beliau merasa ada ujian yang beliau tidak sanggup memikulnya. Buktinya beliau berdoa seperti itu. Apalagi kita, apalagi kita, selagi kita masih hidup belum aman. Mustahilkah kita berzina, minum khamr, berjudi? Tidak mustahil. Mustahilkah kita murtad, su'ul khatimah? Tidak mustahil. Selagi kita belum masuk surga, belum aman. Disinilah jangan pernah merasa aman. Siapa yang merasa aman, dia telah tertipu oleh iblis laknatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban